Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Syafira Iskawati dengan NIM G0024178 dari kelompok B9 Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Untuk laporan yang pertama yaitu anatomi dinding abdomen. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, mari kita membaca skenarionya terlebih dahulu. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya, gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif, bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan abdomen anterior dan posterior. Yang kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Baik, mari kita mulai dari jawaban pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jadi, dinding abdomen itu terdiri dari dua bagian, yaitu dinding anterior dan posterior, yang masing-masing memiliki lapisan tersendiri. Untuk dinding anterior abdomen, terdiri dari beberapa lapisan yang tersusun dari luar ke dalam. Yang pertama ada kulit, yaitu lapisan paling luar yang melindungi jaringan di bawahnya. Lalu ada fascia superficialis yang terdiri dari dua lapisan, yaitu carpus fascia atau lapisan lemak superficial dan scarpus fascia atau lapisan fibrosa yang lebih dalam. Lalu juga terdapat otot yang terdiri dari tiga otot utama, yaitu musculus obliquus externus abdominis, yaitu otot dengan serabut yang membentuk huruf V, berfungsi untuk memutar dan menekuk tubuh. Lalu ada musculus obliquus internus abdominis, otot dengan serabut yang membentuk huruf A. Lalu ada juga musculus transversus abdominis, yaitu otot dengan serabut yang berjalan horizontal. Lalu ada fascia transversalis, yaitu lapisan tipis yang melapisi otot transversus abdominis dan berlanjut ke peritoneum. Lalu ada juga lemak ekstraperitoneal, yaitu jaringan lemak yang terletak di antara fascia transversalis dan peritoneum. Lalu ada peritoneum parietale, yaitu membran serosa yang melapisi dinding abdomen dan berlanjut ke organ-organ di dalamnya. Berikutnya ada dinding posterior abdomen. Dinding posterior abdomen juga memiliki beberapa lapisan, meskipun tidak sekompleks dinding anterior. Lapisan-lapisannya mencakup yang pertama fascia transversalis, yang sama seperti dinding anterior, fascia ini juga melapisi bagian dalam dinding posterior. Lalu ada otot psoas yang penting untuk fleksibilitas pinggul dan stabilitas tulang belakang, dan psoas mayor dan psoas minor terletak di bagian posterior abdomen. Lalu ada peritoneum parietale yang melapisi bagian dalam dinding posterior abdomen sama seperti pada dinding anterior. Nah, untuk fungsi dinding abdomen sendiri itu untuk menjaga organ dalam abdomen tetap pada tempatnya, lalu melindungi organ dalam dari cedera, lalu membantu dalam tindakan penapasan paksa dengan mendorong organ abdominal ke atas. Pertanyaan kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, sistem otot di abdomen itu terdiri dari beberapa kelompok otot yang berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk stabilitas pergerakan dan dukungan organ dalam. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang otot-otot yang terdapat di abdomen. Nah, yang pertama itu ada struktur otot abdomen. Itu yang pertama ada rectus abdominis. Rectus abdominis adalah otot vertikal yang terletak di bagian depan abdomen. Otot ini sering dikenal sebagai six pack karena penampilannya yang khas ketika dikembangkan. Lalu fungsi dari otot ini sendiri yaitu fleksi tulang belakang, yaitu menarik torso ke arah pinggul,
dan menjaga stabilitas tulang belakang dengan menetralkan tarikan otot yang meluruskan punggung bawah. Nah, untuk strukturnya, otot ini terdiri dari beberapa segmen yang dipisahkan oleh fascia, memberikan tampilan berlekuk ketika berkontraksi. Lalu ada otot musculus obliquus externus yang terletak di sisi luar abdomen dan memiliki serat yang berjalan diagonal dari tulang rusuk ke garis tengah linea alba. Fungsinya untuk membantu memutar torso ke arah berlawanan dan sebagai fleksi lateral atau menekuk ke samping dan kompresi abdomen. Lalu strukturnya oblique eksternal berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah torso berputar secara berlebihan. Lalu ada obliquus internus yang terletak di bawah oblique eksternal yang memiliki serat yang berjalan ke arah yang berlawanan. Fungsinya untuk memutar dan menekuk torso ke arah yang sama dengan sisi otot yang berkontraksi. Strukturnya itu otot ini membantu dalam rotasi dan stabilitas tubuh saat bergerak. Lalu ada musculus transversus abdominis. Otot ini adalah lapisan terdalam dari otot perut dengan serat yang berjalan horizontal. Fungsinya untuk menstabilkan tulang belakang dan panggul, lalu menjaga tekanan intraabdominal yang penting untuk aktivitas seperti batuk dan bersin. Lalu ada flexor pinggul. Meskipun bukan bagian dari otot perut secara langsung, flexor pinggul seperti psoas major dan iliacus berperan dalam gerakan tubuh bagian bawah. Fungsinya sebagai fleksi panggul yang membantu dalam berbagai aktivitas fisik. Interaksi dengan otot abdomennya, itu flexor pinggul sering terlibat dalam latihan yang mempengaruhi gerakan perut. Lalu untuk fungsi umum dari otot abdomen sendiri, itu yang pertama ada stabilitas postural, yaitu menyokong tulang belakang saat berdiri atau bergerak. Lalu sebagai pendukung gerakan, yaitu memfasilitasi berbagai gerakan seperti menekuk, memutar, dan mengangkat tubuh. Lalu ada sebagai dukungan organ dalam, yaitu menjaga organ-organ internal tetap pada tempatnya dan membantu mempertahankan tekanan intraabdominal. Lalu ada juga sebagai peran dalam pernafasan dan proses fisiologis lainnya yang berperan dalam proses bernafas, serta membantu dalam buang air kecil, buang air besar, batuk, bersin, dan proses persalinan. Lalu lanjut ke pertanyaan ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Organ pencernaan manusia itu terletak di dalam rongga perut dan didukung oleh struktur penggantung yang menjaga posisinya. Struktur ini terdiri dari berbagai ligamen, omentum, dan mesenterium yang berfungsi untuk menstabilkan organ-organ tersebut. Nah, yang pertama itu adalah omentum. Omentum adalah lipatan peritoneum yang menghubungkan lambung dengan organ-organ lain di rongga perut. Yang pertama itu ada omentum mayor, yang terletak di depan usus halus dan menjulur dari lambung ke bawah, yang berfungsi sebagai pelindung organ-organ di bawahnya dan menyimpan lemak, serta berperan dalam respons imun. Lalu ada omentum minor, yang menghubungkan lambung dengan hati dan berperan dalam transportasi pembuluh darah dan saraf antara hati dan lambung. Lalu yang berikutnya ada mesenterium. Mesenterium adalah lipatan peritoneum yang menghubungkan usus halus dengan dinding posterior abdomen. Berfungsi untuk menyediakan dukungan struktural untuk usus halus yang memungkinkan pergerakan yang diperlukan selama pencernaan. Lalu di mesenterium ini mengandung pembuluh darah, saraf, dan limfa yang masuk usus halus. Lalu ada mesokolon yang merupakan struktur penggantung yang menghubungkan usus besar dengan dinding abdomen. Nah, bagiannya itu ada mesokolon transversum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen, dan ada mesokolon sigmoid yang menghubungkan kolon sigmoid dengan dinding panggul. Lalu ada ligamen yang ada beberapa bagian ligamen. Yang pertama itu ada ligamentum falciform yang menghubungkan hati dengan dinding anterior dan diafragma. Lalu ada ligamentum teres hepatis yang merupakan sisa dari vena umbilicalis yang mengalirkan darah dari plasenta ke janin. Lalu ada ligamentum coronarium yang menjaga posisi hati dalam rongga abdomen. Nah, fungsi umum dari struktur penggantung ini sendiri itu
bukan hanya menjaga posisi organ pencernaan, tapi juga menjaga stabilitas yang membantu mempertahankan posisi organ selama gerakan tubuh, lalu menyediakan pembuluh darah dan saraf dengan memfasilitasi pasokan darah dan organ saraf ke organ-organ pencernaan, lalu juga melindungi organ dalam ya dengan memberikan lapisan pelindung terhadap cedera atau infeksi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari laporan yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk laporan yang kedua, yaitu mengenai anatomi traktus digestivus superior. Sebelum itu, untuk menjawab pertanyaan, mari kita membaca skenarionya terlebih dahulu. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Mari kita mulai untuk menjawab pertanyaan mengenai penjelasan tentang traktus digestivus. Jadi, traktus digestivus superior adalah bagian dari sistem pencernaan yang meliputi mulut, faring, esofagus, dan lambung. Nah, yang pertama itu tentang mulut atau cavitas oris. Jadi mulut merupakan titik awal proses pencernaan. Di sini makanan mengalami dua jenis pencernaan. Yang pertama ada pencernaan secara mekanik, yaitu melalui proses pengunyahan atau mastikasi yang dilakukan oleh gigi yang menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Lalu ada pencernaan secara kimiawi, yaitu saliva yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mengandung enzim seperti amilase yang mulai memecah karbohidrat. Selain itu, saliva juga membantu membentuk bolus makanan agar mudah ditelan. Lalu, dari mulut makanan akan disalurkan ke faring. Faring berfungsi sebagai saluran penghubung antara mulut dan esofagus. Faring terbagi menjadi 3 bagian. Ada nasofaring, yaitu bagian belakang rongga hidung. Ada orofaring, yaitu bagian belakang mulut yang terlibat dalam proses menelan. Lalu ada laryngofaring, yaitu bagian yang terletak sebelum esofagus. Ketika menelan, otot-otot di faring berkontraksi untuk mendorong bolus makanan ke esofagus. Sementara epiglotis menutup saluran pernapasan untuk mencegah makanan masuk ke trakea. Yang ketiga ada esofagus. Esofagus adalah tabung otot berukuran sekitar 25 cm yang menghubungkan faring ke lambung. Fungsinya adalah untuk mengantarkan bolus makanan dengan gerakan peristaltik atau kontraksi otot dari faring ke lambung. Esofagus memiliki 2 sphincter, yaitu ada upper esophageal sphincter atau sphincter esofagus atas yang berfungsi untuk membuka saat menelan, dan ada lower esophageal sphincter yang mengontrol aliran makanan dari esofagus ke lambung. Lalu yang terakhir sampai di lambung atau ventriculus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan dan merupakan lokasi utama untuk pencernaan lebih lanjut. Lambung memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada kardia, yaitu tempat masuknya makanan dari esofagus. Lalu ada fundus, yaitu bagian atas lambung. Lalu ada corpus, yaitu bagian terbesar dari lambung. Dan ada pylorus yang berfungsi mengatur pengeluaran chyme atau campuran makanan dan cairan lambung ke duodenum. Nah, untuk proses pencernaan di lambung, itu di lambung makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan seperti pepsin yang membantu memecah protein. Dinding lambung dilapisi oleh mukosa yang menghasilkan lendir untuk melindungi jaringan dari asam. Nah, lambung dapat menampung hingga 4 liter makanan dan cairan. Lalu untuk sekresi lambung, di lambung itu memproduksi beberapa sekresi. Yang pertama ada HCl atau asam klorida yang bertugas membunuh patogen dan membantu pencernaan.
Lalu ada enzim pencernaan seperti pepsin untuk memecah protein dan juga renin untuk koagulasi susu. Lalu ada juga hormon yang mengatur fungsi pencernaan dan sekresi asam. Jadi traktus digestivus superior itu punya peran penting dalam memulai proses pencernaan dengan menghancurkan makanan secara fisik dan kimiawi sebelum diteruskan ke bagian pencernaan berikutnya, yaitu usus halus. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kompensasi sphincter atau sphincter. Kompensasi sphincter merujuk pada mekanisme yang terjadi pada sphincter esofagus, khususnya pada upper esophageal sphincter dan lower esophageal sphincter, yang berfungsi untuk mengontrol aliran makanan dan mencegah refluks asam lambung. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kompensasi sphincter. Kompensasi sphincter adalah respons tubuh terhadap perubahan tekanan dan aliran makanan di dalam sistem pencernaan, terutama di dalam konteks menelan dan pencernaan. Sphincter berfungsi sebagai katup yang membuka dan menutup untuk mengatur pergerakan bolus makanan dari satu bagian ke bagian lainnya, serta mencegah aliran balik atau refluks isi lambung ke esofagus. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi sphincter dalam proses pencernaan. Nah, yang pertama ada upper esophageal sphincter. Fungsinya ini kan terletak di antara faring dan esofagus, yang berfungsi untuk mencegah masuknya udara ke dalam esofagus selama pernapasan dan juga mencegah refluks makanan dari esofagus kembali ke faring. Lalu untuk mekanisme kerjanya, UES terbuka secara refleks saat proses menelan dimulai, memungkinkan bolus makanan masuk ke esofagus. Setelah bolus melewati UES, sphincter ini menutup kembali untuk mencegah refluks. Berikutnya ada lower esophageal sphincter. Untuk fungsinya sendiri, LES ini terletak di ujung bawah esofagus sebelum masuk ke lambung. Ia berfungsi untuk mencegah refluks asam lambung dan isi asam lambung ke dalam esofagus. Untuk mekanisme kerjanya, LES berkontraksi untuk menutup saluran menuju lambung, tetapi akan relaksasi saat bolus makanan mendekat, memungkinkan makanan masuk ke lambung. Setelah itu, LES kembali menutup untuk melindungi esofagus dari asam lambung. Nah, untuk mekanisme kompensasinya sendiri, ketika terjadi gangguan atau perubahan dalam sistem pencernaan, seperti peningkatan tekanan intraabdominal atau gangguan motilitas esofagus, tubuh dapat melakukan kompensasi melalui yang pertama refleks saraf, yaitu aktivasi saraf otonom yang mengatur kontraksi otot polos di sekitar sphincter. Ketika tekanan meningkat di lambung atau esofagus, saraf simpatik dapat meningkatkan tonus otot sphincter untuk mencegah refluks. Lalu ada regulasi hormon, yang hormon seperti gastrin dapat memengaruhi tonus LES. Ketika makanan masuk ke lambung, sekresi gastrin meningkat yang dapat meningkatkan kontraksi LES. Nah, di sphincter ini tuh, kompensasi sphincter ini dapat terjadi gangguan. Ya, misalnya bila kompensasi yang tidak memadai pada sphincter terjadi, itu bisa menyebabkan beberapa kondisi medis. Yang pertama, bisa gastroesophageal reflux disease atau GERD, di mana LES tidak berfungsi dengan baik sehingga asam lambung kembali ke esofagus. Lalu bisa terjadi disfagia, yaitu kesulitan menelan yang bisa disebabkan oleh gangguan pada UES atau upper esophageal sphincter. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Nah, sebelum ke makan rakusnya, saya akan menjelaskan mengenai gerakan pencernaan yang disebut juga dengan gerakan peristaltik. Jadi, gerakan pencernaan adalah proses kompleks yang melibatkan serangkaian gerakan otot untuk menggerakkan makanan dan cairan melalui saluran pencernaan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa makanan dicerna dengan baik dan nutrisi diserap oleh tubuh. Nah, salah satu gerakan utamanya itu adalah gerak peristaltik. Nah, apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah kontraksi otot yang bersifat otomatis dan menyerupai gelombang yang terjadi di sepanjang saluran pencernaan. Nah,
Jadi, apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah kontraksi otot yang bersifat otomatis dan menyerupai gelombang yang terjadi di sepanjang saluran pencernaan. Gerakan ini berfungsi untuk mendorong makanan dan cairan dari satu bagian saluran pencernaan ke bagian lainnya, mulai dari kerongkongan hingga anus. Gerak peristaltik juga membantu dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi, serta membersihkan akumulasi bakteri dan sisa makanan dari saluran cerna. Nah, cara kerja gerak peristaltik ini dimulai ketika makanan atau cairan masuk ke saluran pencernaan. Saraf akan merangsang otot-otot di dinding saluran pencernaan untuk memulai kontraksi. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan gerakan peristaltik di berbagai bagian saluran pencernaan. Yang pertama, gerak peristaltik pada kerongkongan. Setelah makanan ditelan, ia bergerak ke kerongkongan. Di sini gerak peristaltik primer dimulai, yang didorong oleh otot-otot di kerongkongan. Jika makanan berukuran besar tidak dapat didorong ke lambung, ini kerongkongan akan meregang dan memicu gerakan peristaltik sekunder untuk membantu mendorong makanan lebih lanjut. Berikutnya ada gerak peristaltik di lambung, yaitu setelah sampai di lambung, gerakan peristaltik berlanjut dengan kontraksi otot lambung. Di lambung, gerakan ini melambat untuk memungkinkan terjadinya segmentasi, yaitu proses di mana makanan dicampur dengan cairan lambung dan dipecah menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dicerna. Lalu, gerak peristaltik di usus halus. Makanan kemudian dipindahkan ke usus halus melalui gelombang peristaltik dari lambung. Di usus halus, gerakan peristaltik dan segmentasi berlangsung secara bersamaan, memungkinkan penyerapan nutrisi yang efisien. Selain itu, kantong empedu mengeluarkan empedu untuk membantu mencerna lemak. Lalu, ada gerak peristaltik di usus besar. Di usus besar, gerakan peristaltik berfungsi untuk menyerap air dari sisa makanan yang tidak tercerna dan mempersiapkan sisa produksi pencernaan untuk dikeluarkan sebagai tinja melalui rektum dan anus. Nah, untuk fungsi gerak peristaltik ini sendiri, yang pertama adalah memindahkan makanan. Yaitu memastikan bahwa makanan bergerak melalui setiap tahap pencernaan. Lalu ada pencernaan dan penyerapan, yaitu membantu memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil dan memungkinkan penyerapan nutrisi. Lalu juga berfungsi sebagai pengeluaran limbah. Yaitu mengeluarkan sisa produk pencernaan dari tubuh pada waktu yang tepat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang gerak peristaltik apabila sedang makan rakus atau banyak. Makan dalam jumlah banyak dan cepat atau yang sering disebut sebagai makan rakus dapat mempengaruhi proses pencernaan secara signifikan. Untuk penjelasan lebih rincinya yaitu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan saat makan cepat. Untuk mekanisme pencernaan yang pertama di mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur. Namun saat makan cepat, pengunyahan seringkali tidak cukup, sehingga makanan tidak terpecah dengan baik. Hal ini mengakibatkan potongan makanan yang lebih besar masuk ke esofagus yang dapat menyulitkan proses pencernaan selanjutnya. Lalu di esofagus, setelah ditelan, makanan bergerak melalui esofagus menuju lambung. Makan cepat dapat menyebabkan makanan tersangkut di esofagus jika tidak dikunyah dengan baik, meningkatkan risiko tersedak. Lalu di lambung, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan. Makan dalam jumlah banyak dan cepat menyebabkan lambung membesar lebih dari kapasitas normalnya. Hal ini dapat menekan organ lain dan menyebabkan ketidaknyamanan serta rasa begah. Lambung juga harus bekerja lebih keras untuk memproduksi HCl atau asam klorida dan enzim untuk mencerna makanan dalam jumlah yang besar. Untuk gerakan peristaltiknya sendiri, setelah makanan berada di lambung, gerakan peristaltik atau kontraksi otot halus untuk gerakan peristaltiknya sendiri, setelah makanan berada di lambung, gerakan peristaltik atau kontraksi otot halus akan mulai mendorong chyme atau campuran makanan dan cairan lambung ke usus halus. Makan cepat dapat memperlambat proses ini karena chyme mungkin belum sepenuhnya tercampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan, membuat proses pencernaan menjadi kurang efisien. Lalu untuk dampak makan cepat dan banyak, itu bisa menyebabkan yang pertama, pada resiko kesehatan jangka pendek itu bisa menyebabkan asam lambungnya naik, bisa GERD, ya.
karena menyebabkan refluks asam lambung ke kerongkongan yang ditandai dengan gejala seperti nyeri ulu hati dan rasa panas di dada. Lalu menyebabkan kekenyangan karena ketika seseorang makan terlalu banyak dalam waktu singkat, otak membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menerima sinyal kenyang dari lambung. Akibatnya, seseorang mungkin mengonsumsi lebih banyak kalori sebelum merasa kenyang yang berpotensi menyebabkan kekenyangan. Nah, untuk resiko kesehatan jangka panjangnya, itu bisa ke peningkatan berat badan, karena kebiasaan makan cepat seringkali berhubungan dengan peningkatan berat badan karena konsumsi kalori yang berlebihan tanpa disadari. Ini dapat meningkatkan risiko obesitas dan sindrom metabolik. Lalu juga dapat terjadi masalah pencernaan, karena makanan yang tidak dicerna dengan baik dapat menyebabkan masalah pencernaan, seperti gas berlebih dan ketidaknyamanan perut. Proses pencernaan yang terhambat juga bisa mengarah pada gangguan seperti sembelit atau diare. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada laporan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi bagian traktus digestivus inferior. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya akan membacakan skenario terlebih dahulu. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengkonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, dan jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Baik, saya akan memulai dengan jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum adalah dua bagian dari usus halus yang memiliki perbedaan signifikan dalam struktur, fungsi, dan lokasi. Nah, untuk perbedaan yang pertama, itu adalah lokasi dan struktur. Jadi, jejunum itu terletak di kuadran kiri atas abdomen, sedangkan ileum terletak di kuadran kanan bawah abdomen. Lalu untuk panjangnya sendiri, jejunum itu 2,5 meter, sedangkan ileum itu 3,5 meter. Lalu jejunum memiliki dinding yang lebih tebal dan lebih banyak pembuluh darah sehingga berwarna merah saat dilihat secara endoskopi. Sedangkan ileum itu dindingnya lebih tipis dan mengandung lebih banyak lemak mesenterika sehingga tampak lebih pucat atau pink. Lalu jejunum memiliki lipatan mukosa yang lebih banyak yang dikenal sebagai plicae circularis yang meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan. Nah, kalau ileum sendiri memiliki lebih sedikit plicae circularis dibandingkan jejunum dan terdapat kumpulan sel limfatik yang disebut Peyer's patches yang berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, lalu berikutnya ada perbedaan di fungsi penyerapannya. Jejunum itu berperan utama dalam penyerapan nutrisi. Sekitar 90% penyerapan nutrisi terjadi di sini setelah proses pencernaan kimiawi di duodenum. Nah, sedangkan di ileum sendiri, meskipun juga berfungsi untuk penyerapan, ileum lebih fokus pada penyerapan vitamin B12 dan garam empedu. Nah, berikutnya di jejunum itu memiliki permukaan yang sangat luas berkat adanya fili dan mikrofili yang meningkatkan efisiensi penyerapan. Sedangkan di ileum itu menyerap sisa-sisa nutrisi yang belum diserap oleh jejunum, sekitar 95% garam empedu terkonjugasi diserap di ileum. Lalu untuk perbedaan proses absorpsinya, di jejunum itu, proses absorpsi di jejunum berlangsung lebih cepat untuk glukosa dan asam amino dibandingkan ileum. Nutrisi diserap melalui mekanisme transportasi aktif dan pasif. Sedangkan di ileum, meskipun juga menyerap nutrisi, ileum memiliki kecepatan absorpsi yang lebih lambat untuk beberapa jenis molekul. Namun, ia memiliki kemampuan untuk menyerap dipeptida dengan efisien. Lalu, perbedaan sistem peredaran darahnya, di jejunum itu memiliki vasa rekta atau arteri lurus yang lebih panjang dan jumlah arka atau loop arteri yang lebih sedikit dibandingkan ileum. Ini memberikan suplai darah yang lebih baik untuk mendukung proses pencernaan. Lalu di ileum itu memiliki vasa rekta yang lebih pendek dan lebih banyak arka, mencerminkan perbedaan dalam kebutuhan suplai darah untuk fungsi absorpsi yang berbeda. Berikutnya, jelaskan struktur bangunan di kolon. Kolon atau usus besar adalah bagian penting dari sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit
serta membentuk tinja. Nah, untuk penjelasan rincinya, yang pertama di struktur bangunan kolon. Kolon memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada kolon ascendant, yaitu bagian terletak di sisi kanan abdomen dan menghubungkan cecum dengan kolon transversum. Lalu ada kolon transversum yang memanjang secara horizontal di bagian atas rongga perut dari kanan ke kiri. Lalu ada kolon descendant yang terletak di sisi kiri abdomen, melanjutkan dari kolon transversum ke kolon sigmoid. Lalu ada kolon sigmoid yang berbentuk seperti huruf S yang menghubungkan kolon descendant dengan rektum. Nah, berikutnya ada lapisan histologis kolon. Kolon terdiri dari 4 lapisan histologis yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Yang pertama ada mukosa, lapisan paling dalam yang dilapisi oleh epitel kolumner simplex, yang berfungsi untuk memproduksi lendir yang membantu melancarkan pergerakan sisa pencernaan. Dan di mukosa ini terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir, serta kelenjar-kelenjar yang membantu dalam proses pencernaan. Lalu ada lapisan submukosa yang terdiri dari jaringan ikat longgar yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Lapisan ini memberikan dukungan struktural dan menghubungkan mukosa dengan lapisan di atasnya. Lalu ada lapisan muscularis propria yang terdiri dari dua lapisan otot polos, yaitu lapisan sirkuler di dalam dan lapisan longitudinal di luar. Kontraksi otot ini menghasilkan gerakan peristaltik penting untuk mendorong sisa makanan melalui kolon. Lalu ada lapisan serosa yang merupakan lapisan paling luar yang berfungsi sebagai pelindung. Di serosa memproduksi cairan pelumas untuk mengurangi gesekan antara organ-organ di rongga abdomen. Untuk fitur morfologis khususnya, di kolon memiliki beberapa fitur morfologis yang membedakannya dari usus halus. Yang pertama ada haustra, yaitu pouch-pouch kecil yang terbentuk akibat kontraksi otot dan memberikan tampilan bersegmen pada kolon. Yang kedua ada taenia coli, yaitu 3 pita otot longitudinal yang terletak di sepanjang kolon, berfungsi dalam pergerakan makanan. Lalu ada appendix epiploicae, yaitu lipatan-lipatan kecil lemak yang tergantung dari serosa kolon. Nah, untuk fungsi kolonnya sendiri, itu yang pertama ada menyerap kembali air dan elektrolit dari sisa pencernaan. Yang kedua mencampur sisa pencernaan dengan lendir dan bakteri baik untuk membentuk tinja, dan berikutnya menyimpan tinja hingga siap dikeluarkan melalui rektum. Yang berikutnya, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi pengeluaran feses adalah proses penting dalam sistem pencernaan manusia yang melibatkan beberapa struktur anatomi utama, termasuk rektum dan anus. Untuk penjelasannya, yang pertama mengenai rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Untuk panjang dan strukturnya, rektum memiliki panjang sekitar 12 hingga 15 cm dan terletak di antara kolon sigmoid dan anus. Rektum terdiri dari beberapa bagian, yaitu flexura sacralis, yaitu lekukan cekung yang mengikuti bentuk tulang ekor dan sakrum. Lalu ada flexura anorektal, yaitu bagian cembung yang dibentuk oleh otot puberectalis yang berperan dalam pengendalian pengeluaran feses. Lalu ada ampula, yaitu bagian akhir rektum yang menyambung ke anus. Untuk fungsinya sendiri, rektum ini untuk menerima feses dari usus besar dan memberi sinyal kepada otak ketika sudah penuh, dan menstimulasi keinginan untuk buang air besar. Ketika rektum terisi, dindingnya akan meregang dan impuls saraf akan dikirim ke otak untuk mengindikasikan bahwa saatnya untuk buang air besar. Lalu berikutnya ada anus. Anus adalah saluran terakhir dalam sistem pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar bagi feses. Untuk panjang dan strukturnya, anus memiliki panjang sekitar 3,5 hingga 5 cm dan terdiri dari 2 sfinkter, yaitu sfinkter anal internal yang terdiri dari otot polos yang tidak dapat dikontrol secara sadar, yang berfungsi untuk menjaga agar feses tidak keluar tanpa disadari. Lalu ada sfinkter anal eksternal yang terdiri dari otot rangka yang dapat dikontrol secara sadar, memungkinkan individu untuk menahan dan mengeluarkan feses pada waktu yang tepat. Lalu untuk fungsinya sendiri, anus membuka dan menutup saluran pencernaan yang mengatur pengeluaran feses. Sfinkter anal internal berkontraksi untuk mencegah keluarnya feses secara tidak sengaja, sedangkan sfinkter anal eksternal memberikan kontrol lebih besar saat ingin buang air besar. Nah, untuk mekanisme pengeluaran fesesnya sendiri, proses pengeluaran feses atau defekasi itu melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, ketika rektum penuh dengan feses, otot
di sekitarnya akan meregang dan mengirimkan sinyal ke otak. Lalu otak kemudian memutuskan apakah saatnya buang air besar. Jika iya, sphincter anal eksternal akan relaksasi memungkinkan feses keluar. Lalu selama defekasi, otot-otot dinding perut juga berkontraksi untuk membantu mendorong feses keluar melalui anus. Sekian yang dapat saya sampaikan dari laporan ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.